semakin memanas. Gejolak sebagian bobotoh memuncak usai Persib berubah sejarah, potensi lahir Persib City dan Persib United di Liga 1. Ini penjelasannya. Mantap, Kevin Mendoza catatkan rekor fantastis disejajarkan dengan bek timnas negara Eropa. Ini faktanya. Langsung tampar bakat pemecah belah, Persib akhirnya sebarkan naskah asli perubahan kelahiran Persib. Bobotoh Otolega. Pengakuan mengejutkan dan berani Miro Patrick soal hal gila ini di Indonesia. Persib kagum. Mark Klok di luar dugaan bikin hati bobotoh terharu, sampai rela lakukan hal sensitif ini demi Persib. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Semakin memanas, gejolak sebagian bobotoh memuncak usai Persib berubah sejarah, potensi lahir Persib City dan Persib United di Liga 1. Ini penjelasannya. Tadi Ekek, salah satu pendiri komunitas bobotoh, Viking Persib Klub VPC, menyesalkan sikap manajemen Persib Bandung terkait perubahan hari jadi Maung Bandung dari 14 Maret tahun 1933 ke 5 Januari tahun 1919, sebab dalam mengambil keputusan mengubah hari jadi Persib, manajemen sebelumnya tidak melakukan sosialisasi dan melibatkan para sesepuh, budayawan serta tokoh sepak bola di Bandung. Seperti diketahui, perubahan hari jadi Persib ditetapkan manajemen klub setelah sebelumnya menerima hasil riset dari tim peneliti Universitas Pajajaran. Tidak beradab, tidak ada sosialisasi, tidak ada obrolan sama sesepuh, budayawan. Masih ada Pak Solihin JP, keluarga Osi Junjunan, Ciu Popom, Dada Rosade. Harusnya semua dilibatkan dulu sebelum mengambil keputusan mengganti hari jadi Persib, ujar Teddy Aker. Ditegaskan Teddy, mengubah hari jadi Persib harusnya merupakan keputusan yang sangat mahal dan harus benar-benar matang meski tim peneliti mengeklaim hasil risetnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini mahal kaitannya dengan kota Bandung. Coba, kalau menggelar pertemuan dulu, mendiskusikan dulu, mensosialisasikan dulu, mungkin tidak akan jadi polemik. Atau memang sengaja membuat polemik ini agar jualannya lebih laku lagi, ujar Teddy. Kekhawatiran pasti ada. Kalau sampai terjadi dualisme, saya sebagai bobotoh akan tetap mendukung yang Persib tahun 1933. Tuntasnya. Mantap, Kevin Mendoza catatkan rekor fantastis disejajarkan dengan bek timnas negara Eropa. Ini faktanya. Kevin Ray Mendoza masuk dalam jajaran Best 11 atau 11 pemain terbaik untuk pekan ke-23 Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Penampilan apik Kevin Mendoza saat Persib menghadapi Bali United pada pekan 23 membuat kiper timnas Filipina berusia 29 tahun tersebut mendapat apresiasi dari PT Liga Indonesia Baru. Saya merasa bersyukur dan terhormat karena bisa terpilih masuk ke Team of the Week, katanya. Saya berharap bisa terus berbenah menjadi lebih baik dan tentu harapannya bisa kembali terpilih pada pekan-pekan yang berikutnya. Saya merasa terhormat dan senang dengan penghargaan ini, ujarnya. Ia disejajarkan dengan Ondrej Kudela dari Ceko. Di sisi lain, Kevin Mendoza memanfaatkan masa libur yang diberikan pelatih Bojan Hoda selama sekira 2 pekan untuk pulang ke negara kelahirannya, Denmark. Kegiatan saya selama libur adalah saya pulang ke Denmark. Saya mengunjungi teman dan keluarga yang tidak saya temui dalam waktu lama, kata Kevin Mendoza. Langsung tampar bakat pemecah belah, Persib akhirnya sebarkan naskah asli perubahan kelahiran Persib. Bobotoh Otolega. Dalam naskah tersebut dimuat secara terperinci penjelasan dari tim peneliti mengenai dasar yang membuat hari jadi Persib berubah dari 14 Maret tahun 1933 ke 5 Januari tahun 1919. Pemuatan naskah akademik hari jadi Persib yang dapat diakses oleh publik tersebut
seolah menjadi pembuktian bahwa hasil riset dari tim peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Meski diklaim dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi hasil riset tim peneliti Unpad telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat sepak bola dan supporter, khususnya di Bandung serta Bobotoh. Tidak sedikit yang menolak dan mempertanyakan hasil riset tim peneliti dari Unpad. Beberapa bahkan mendesak PT PBB untuk mengembalikan Persib ke Asosiasi PSSI Kota Bandung dan klub-klub yang dulu sempat jadi anggota Persib. Pengakuan mengejutkan dan berani Miro Patrick soal hal gila ini di Indonesia. Persib kagum. Asisten pelatih Persib Bandung Miro Patrick mengatakan dari 16 pertandingan Liga 1 yang telah dilaluinya di klub Persib, ia menemukan banyak talenta bagus dari pemain-pemain Indonesia. Ia menilai pemain lokal sangat pekerja keras dan cepat. Hal-hal tersebut yang membuatnya antusias berada di Liga Indonesia. Bahkan, Miro Patrick yang membidangi masalah fisik di tim Persib ini mengaku terkesan dengan ketahanan pemain-pemain Indonesia, terutama para pemain yang dimilikinya. Bagi Miro tak mudah mempertahankan stamina tetap stabil dengan gaya permainan sepak bola Indonesia yang mengandalkan fisik. Sepak bola Indonesia, setelah 16 pertandingan saya di Persib, banyak pemain dengan skill yang bagus, mereka bekerja keras dan juga punya kondisi fisik yang bagus. Pemain-pemain di sini sangat cepat. Hal itu yang membuat saya cukup terkesan, papar Miro. Perbedaan dengan Liga Malaysia yang disebut Miro sangat minor. Tentu beberapa klub di Indonesia punya gaya bermain lebih taktikal, namun permainan mengandalkan fisik yang lebih dominan dilihatnya. Sebelumnya Miro bertugas di klub Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia. Perbedaan dengan klub sebelumnya atau negara yang sebelumnya tentu ada, tapi itu sangat minor. Ada beberapa tim yang pemainnya lebih taktikal, tapi kurang lebih semuanya hampir sama nilainya. Mark Klok di luar dugaan bikin hati Bobotoh terharu, sampai rela lakukan hal sensitif ini demi Persib. Mark Klok harus rela merayakan momen Natal tahun 2023 ini tanpa keluarga, karena harus membela timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Asia tahun 2023. Mark Klok saat ini sedang berada di Turki bersama timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan atau TC, serta uji coba untuk mematangkan persiapan menghadapi Piala Asia tahun 2023 di Qatar. Merayakan Natal tanpa keluarga di sampingnya tentu membuat Mark Klok sedih. Tetapi dia menyadari itu adalah bagian dari risiko yang harus dihadapinya sebagai pesepak bola. Tentu keluarga saya tidak senang dengan fakta saya tidak berada di sana bersama mereka. Tentunya mereka sangat merindukan saya dan itu normal. Saya juga sangat merindukan mereka, kata Mark Klok. Tapi mereka mengerti karena ini panggilan tim nasional dan mereka tahu arti dari turnamen ini. Mereka bangga kepada saya, ujar Mark Klok. Tentu saja saya juga ingin membuat mereka semakin bangga dan setelah ini akan kembali berkumpul lagi bersama. Tapi untuk saat ini, Garuda menjadi yang utama ketimbang keluarga. Kami tentunya melihat ke depan untuk turnamen ini tuntasnya. Tersihir kemegahan dan fenomenal sejarah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jay Itzes dan Tom Haye tak sabar bela timnas Indonesia. Dua calon pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan Tom Haye, tersihir dengan kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Itzes dan Haye pun kompak langsung tak sabar membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Itzes telah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI usai diambil sumpah pada Kamis kemarin. Di hari yang sama, Haye juga tiba di tanah air untuk menjalani proses naturalisasi. Setelah proses naturalisasinya rampung, Itzes pun berkesempatan menyambangi SUGBK. Pemain berusia 23 tahun itu ditemani oleh Haye. Keduanya kompak mengenakan jersei timnas Indonesia. Itzes mengungkapkan kesan pertamanya saat menyambangi SUGBK.
Melihat kemegahan stadion berkapasitas 77.193 penonton itu, dia mengaku semakin tidak sabar membela timnas Indonesia. Sangat besar dan fenomenal, aku tidak sabar untuk bermain di sini, ujar Itzes. Hal senada juga diungkapkan oleh Haye. Gelandang SC Heerenveen itu juga semakin tidak sabar bermain di SUGBK dengan membela skuad Garuda. Stadion yang bagus dan bersejarah tinggi sama seperti Jay, saya sudah tidak sabar tampil di sini bersama tim nasional Indonesia, ujar Haye. Jika semua berjalan dengan lancar, maka baik Itzes dan Haye bisa bermain bersama-sama di timnas Indonesia. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa ikut serta membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC Timnas Indonesia baru gabung, Jordi Amat langsung lahap banyak menu latihan. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat telah bergabung dalam pemusatan latihan TC di Turki menatap Piala Asia 2023. Jordi pun langsung melahap banyak materi latihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Meski sudah lebih dari sepekan, Jordi baru bergabung bersama Timnas Indonesia di Antalya, Turki pada Rabu dan sudah jalani latihan perdananya pada Kamis kemarin. Bek berusia 31 tahun ini telat gabung karena harus menjalani perawatan medis di Spanyol akibat cedera bahu yang dideritanya. Jordi pun sudah dalam kondisi yang prima. Kapten Johor Darul Tazim itu mengatakan langsung mengikuti banyak materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Dan menurutnya rekan-rekan satu timnya telah bekerja keras selama latihan. Hari ini kami latihan banyak sekali seperti passing drill, positioning, one-sided game, dan lainnya, kata Jordi. Latihan sangat kompetitif. Tim bekerja baik di lapangan dan gym, jadi semua di sini bekerja keras, tambahnya.